يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Assalamualaikum ikhwan fillah. Alhamdulillah di akhir-akhir bulan Ramadan ini kita dilegakan dengan dua buah berita sekaligus yang saya dapatkan mengenai hal ikhwal, endingnya duo penista Al-Quran yang sempat membuat umat Islam dan juga sempat membuat para pemimpin di dunia direpotkan. Pada level internasional beberapa bulan yang lalu ada si Salwan Momika yang membakar Al-Quran di Swedia. Dan pada level nasional ada si Wati Mena yang menginjak-injak Al-Quran pada saat live di TikTok. Wati Mena ini adalah seorang apologet Kristen yang akhir-akhir ini sering live dan menghabiskan sisa-sisa hidupnya di TikTok dengan berdebat dan dia sering sekali di dalam live-nya menghujat Islam. Kejadian terakhir dia di dalam live-nya terpantau di TikTok sedang membolak-balikkan Al-Quran dengan menggunakan kakinya. Pada saat itu kamera yang dia pakai entah bagaimana tiba-tiba menyorot ke kakinya yang sedang membolak-balikkan Al-Quran. Kemungkinan kamera tersebut tidak disengaja diarahkan ke kakinya, akan tetapi itulah kehendak Allah membuka kejahatannya yang kemungkinan sudah sering dia lakukan. Ketika dia berdebat, dia perlu membaca-baca dalil yang ada di dalam Al-Quran, dia melakukannya dengan cara seperti itu. Nauzubillahi min zalik. Oleh sebab itu dia dilaporkan oleh pihak muslim melakukan penistaan terhadap agama Islam. Sehingga statusnya sekarang sebenarnya kemungkinan adalah sebagai terlapor dalam kasus penistaan agama tersebut. Namun selang beberapa saat kemudian dia dilaporkan mengalami sakit yang begitu parah dan meninggal dunia beberapa hari belakangan ini. Itulah endingnya si Wati Mena. Terlepas dari benar salahnya iman seseorang, sahabat rahimakumullah, tetap dalam hal ini, dalam hal beragama sebenarnya kita sangat tidak dibolehkan untuk menistakan agama apapun, walaupun itu salah dari sudut keimanan kita. Karena dengan menistakan agama orang lain secara langsung kita telah menyakiti perasaan pemeluk-pemeluk agama tersebut. Di dalam Islam, hal ini jelas dilarang. Saya tidak tahu di agama yang dianut oleh si Wati Mena ini, apakah dibolehkan, ataukah dianjurkan, ataukah diwajibkan menista agama orang lain. Karena begitu banyak dari mereka ini adalah penista dan pembenci keyakinan orang lain. Terutama mereka sangat membenci sekali dengan Islam. Bagi kita no problem, dia mau menistakan atau tidak sebenarnya. Tapi dia pasti harus mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dia lakukan. Di negara-negara muslim, aturan-aturan mengenai ini pasti sudah sangat jelas dan tegas. Aturan-aturan ini dibuat supaya tidak terjadi penghakiman massa terhadap pelaku. Namun kalau pemerintah lamban menangani dan merespon hal-hal seperti ini, ditakutkan masyarakat akan menghukum dengan cara mereka sendiri. Tapi alhamdulillah di Indonesia para penegak hukum kita sudah sangat sigap dengan kasus-kasus seperti ini. Mereka selalu bergerak cepat apabila mereka sudah memiliki informasi-informasi valid. Dalam hal kasus Wati Mena ini, saya hanya ingin mengimbau kepada orang-orang Kristen, kepada saudara-saudara saya yang Kristen yang terlibat di dalam dunia apologetika, bersihkan hati dan pikiran kalian dari niat-niat jahat yang mau menistakan ajaran agama orang lain, sehingga kalian nantinya tidak akan berurusan dengan hukum yang ada di negara ini dan tidak dibenci oleh orang-orang yang berbeda keyakinan dengan kalian. Kalaupun urusan kalian tidak percaya dengan hukum Allah yang akan dikenai kepada kalian di akhirat kelak, itu urusan kalian nanti dengan Allah di yaumil akhir. Namun janganlah di dunia ini kalian menyakiti perasaan sesama anak bangsa. Salwan Momika dia adalah seorang mantan milisi di Irak. Dia juga beragama Kristen. Heran kita sahabat, banyak sekali dari umat agama yang satu ini begitu membenci terhadap agama Islam. Salwan ini disinyalir pasti sedang bermasalah di negaranya yang mayoritas juga penduduknya adalah muslim, sehingga dia kemungkinan melarikan diri ke Eropa. Terutama dalam hal ini dia di Swedia.
Di Swedia inilah dia menampakkan kebencian yang selama ini dia pendam-pendam terhadap Islam. Dengan terang benderang dia membakar Al-Quran di depan publik. Ya, sebagaimana kita ketahui bersama, negara-negara Eropa ini sebenarnya tanpa mereka sadari, mereka sedang mengalami dekadensi moral yang sangat tajam. Atas nama kebebasan mereka biasanya rela menyakiti perasaan siapapun, apalagi perasaan kaum muslimin. Sepertinya mereka menganggap Islam ini sebagai musuh mereka tanpa alasan yang mereka sendiri tidak paham. Yang penting benci saja. Nah, udah beres urusannya. Setelah membakar Al-Quran di Swedia dan mendapat beberapa kali perlakuan yang tidak simpati dengan masyarakat di sana, bahkan kata dia sering sekali mendapatkan ancaman pembunuhan yang membuat polisi Swedia harus bekerja ekstra ketat untuk menjaga dia. Besar kemungkinan pemerintah Swedia secara tidak langsung dalam hal ini menyuruh dia angkat kaki dari negara tersebut karena harus menjaga penyakit yang menjadi ancaman keamanan bagi negara mereka. Sehingga beberapa bulan yang lalu dia minggat ke Norwegia dan beberapa waktu kemudian dia didapati tewas di kediamannya. Wallahu a'lam, apa penyebab kematiannya yang mendadak itu? Saya coba searching di internet dalam 2 hari terakhir ini, saya belum mendapatkannya. Bagi saya ini sebuah misteri tersendiri, hanya pihak-pihak terkait yang mungkin tahu tentang penyebab kematiannya itu. Terlepas apapun penyebab tewasnya si Salwan Momika ini, yang jelas dia sudah menorehkan sejarah yang menyakitkan bagi kaum muslimin di akhir masa hidupnya. Di minda miliaran kaum muslimin ada segaris tinta merah yang ditorehkan oleh Salwan Momika ini. Dan ini permanen, tidak bisa terhapuskan, walaupun mungkin bisa dimaafkan. Oleh karenanya, kita mengimbau kepada siapapun, baik itu orang-orang non-muslim maupun orang muslim sekalipun, tidak ada alasan apapun bagi kita menghina atau menghujat apapun yang menjadi keyakinan orang lain. Meskipun di dalam mencari sebuah kebenaran, lakukanlah dengan cara-cara elegan, berdebatlah dengan santun, jangan menghujat, dan jangan menyakiti pihak lain. Karena menyakiti orang, Anda akan dikenal dan dikenang sebagai seorang pecundang jahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.